Jadi langsung langsung aku bentuk tim, langsung satset-satset, langsung kita ketemuan pertama, dan itu bener-bener kita langsung satu pikiran dan kita langsung cari inovasi apa nih yang bisa bisa kita masukkan, Mengembangkan, iya yang kita bisa masukkan ke produk ini. gosong. Terus pernah hampir semalaman itu aku nggak tidur gara-gara nunggu panggangan cookies tuh nggak matang-matang, nggak tahu kenapa. Target marketnya, karena kita bertujuannya untuk ke target marketnya siapa, kita menganalisis semua karena makanya itu kita berlatar belakang semua elemen itu harus ada latar belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to the Appreciation Podcast by BMKM yang siap menginspirasi kita semua. Selamat datang di episode perdana Ruang Apresiasi BMKM Unimus. Sebelumnya, kenalin dulu, saya Haura dari Kementerian PSDM BMKM Unimus periode 2023-2024. Podcast kali ini bekerja sama dari Kementerian PSDM dan Puskominfo. Siapa nih yang belum tahu postingan Instagram Unimus Official? Kira-kira udah ada yang tahu belum nih narasumber kita kali ini? Untuk teman-teman podcast, mungkin dari saya bisa menyapa dulu untuk narasumber kita kali ini. Hai Mbak, hai Mas. Halo. Mungkin bisa Mbak dan Mas memperkenalkan dirinya kepada teman-teman podcast kali ini. Oke, boleh. Sebelumnya aku dulu ya. Oke, izin perkenalkan, namaku Muhammad Dias Faturrahman. Aku biasa dipanggil Dias, dan aku dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, dan aku juga dari angkatan 22, jadi sekarang aku beranjak semester 3, seperti itu. Oke, untuk aku sendiri Hipendri Narmawati dari prodi akuntansi. Untuk jurusannya dari ekonomi. Setelah itu aku juga semester 7 sih saat ini, angkatan 2020. Nah, untuk Mbak Happy sendiri kan semester 7 ya Mbak. Untuk kesibukannya saat ini lagi ngapain Mbak? Kalau untuk saat ini sih aku lagi skripsian ya, jadi semester 7 udah mulai skripsian. Tapi saat ini juga aku lagi nyiapin buat KKN di bulan Februari nanti, akhir Februari nanti aku ada KKN di Temanggung, itu selama 20 hari ya, udah mulai nyicil lah satu kelompokku itu udah persiapan-persiapan juga gitu. Selain itu, aku juga saat ini kerja part-time gitu, tapi ya sore, waktunya sih fleksibel ya, gitu. Selain itu ya itu sih cuma kesibukannya itu aja, nggak ada yang lain. Karena udah nggak ada matkul juga gitu. Untuk Mas dia sendiri kesibukannya apa? Kalau aku sendiri sih, aku sekarang kesibukannya cuman organisasi aja sih, karena aku juga sempet kemarin tuh ikut kepanitiaan-panitiaan yang ada di kampus, seperti kepanitiaan yang penerimaan mahasiswa baru dan juga kepanitiaan yang inaugurasi. Jadi selain organisasi, aku juga cukup aktif di organisasi di kepanitiaan-kepanitiaan seperti itu sih, Mas. Kepanitiaannya tuh di bulan apa Mas? Kemarin sih kepanitiaannya sekitar di bulan September. Ada 2 kepanitiaan, yang pertama MASTA, penerimaan mahasiswa baru, dan juga penerimaan yang panitia inaugurasi. Dan kalau inaugurasi itu di sekitar bulan Desember sampai Januari sih. Cukup sibuk ya. Cukup Biasa full lah. time. Full. Untuk ini langsung kita obrolin tentang perlombaan kemarin yang alhamdulillah menang ya Mbak. Iya, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu diadainnya bulan apa untuk lomba itu? Nah, kebetulan untuk kemarin itu lombanya juga di bulan Desember sih. Wah, Bener-bener Baru banget. Ya, baru banget. kemarin banget, dan kebetulan aku juga kemarin juga jadi kepanitiaan juga, dan aku juga ikut lomba nih. Jadi agak hektik juga sih di bulan itu. Jadi kebetulan pas semifinal itu masih aman, dan finalnya nih Nah, itu finalnya tuh kebetulan pas banget hari H sama kepanitiaan yang aku ikutin nih. Jadi antara aku
ikut lomba final dan antara aku ikut di sisi lain juga aku harus mendampingi di kepanitiaan. Nah, jadi itu benar-benar hektik pas pagi itu aku harus pinter-pinter benar-benar bagi waktu karena krusial banget ya. Iya. Karena antara ini final loh kayak gitu loh. Ini final tapi aku masih ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan itu benar-benar harus bisa dan alhamdulillah Mbak Happy tim kita itu membuahkan hasil yang memang nggak Iya. sia-sia sih aku bolak kiri kanan kiri gitu loh. Jadi atas bawah naik di gedung GKB ya Iya, kebetulan kita 7 lantai 7 em, sama GSG gitu. nah aku bolak-balik lantai 7 GKB terus ke GSG lagi itu sumpah bener-bener dari pagi sampai ke siang itu bener-bener hektik nggak ada space waktu longgar dikit jadi harus dimanfaatkan bener-bener sih itu bener-bener momen terepik sih epic hektik juga sih. Aku nggak bisa bayangin Dia sih. tuh nggak jadi itu tipes karena menang ya jadi nggak jadi Tadinya mau tipes. tipes. Iya. Kalau semisal kita nggak membuahkan hasil ya mungkin tipes sih dia gara-gara ikut panitia terus masih mikir lomba wah. Nah itu bener aduh Si paling kayaknya kalau organisasi sih. kayaknya kalau nggak menang aku tipes nih kayaknya. Udah persiapan Udah gitu persiapan tipes. dulu Iya. ya, mau tipes dulu. Untuk Mbak Happy-nya sendiri kayak Mas Dias gitu nggak? Maksudnya pas hari H itu ada bentrokan waktu? Kalau aku sih enggak ya, aku tuh free banget gitu ya. Cuma kerja itu aja sih, tapi kalau kerja kan sore. Jadi emang kita pas persiapan lomba-lomba itu tuh aku minta waktunya tuh emang siang. Jadi kita kayak bikin presentasi, bikin line Canva-nya itu tuh kita kelompokannya pokoknya ya siang aja, aku nggak bisa kalau malam. Soalnya ya kerja itu kan. Terus alhamdulillah mereka juga menyanggupi, teman-temanku yang berempat ini juga bisa semua. Ya udah, kita buatnya tuh ya siang gitu. Kalau enggak pas aku pulang kerja kan jam 10-an. Ya jam 11 sampai jam 12 lah kita ngerjain di mana gitu. Soalnya ya harus bener-bener bagi waktu juga sih. Itu sih susahnya. Tapi kalau pas hari hanya alhamdulillah bisa sih. Jam 11-12 malam? Iya, jam 12. Wow. Ya paling maksimal jam 12 sih. Soalnya kan aku besoknya juga udah nggak ada kuliah ya. Jadi ya abis itu aku tidur kan sampai siang. Jadi ya gitu, jadi kita juga kan waktunya beda-beda antara semester 3 dan semester 7 dan punya kesibukan masing-masing. Jadi kita benar-benar maksimalin pada saat pembuatan PowerPoint dan juga pembuatan line Canva-nya itu sendiri, kita benar-benar harus bagi waktu pinter-pinter dan juga pinter-pinter pembagian tugasnya juga antara ini kamu job desk-nya apa, kamu job desk-nya apa. Jadi harus dimaksimalin antara satu sama lain dan alhamdulillah hektik-hektik itu kita akhirnya tuh seneng gitu loh. Membuahi hasil. Alhamdulillah. Tadi kan sempat dibilang dari Mbaknya sendiri ada 4 dari timnya tuh ada 4 orang. Ya. Itu pembentukan timnya tuh kayak gimana, Mbak? Nah, yang pertama tuh pembentukannya tuh pertama Prodi itu menghubungi aku. Nah, kebetulan langsung aku diamanahkan untuk membuat tim antara lomba itu kan. Nah, dan harus ikut dan diikutsertakan ke lomba. Nah, dan prodi sendiri itu langsung apa ya namanya itu merekomendasikan Mbak Happy dan Mbak Alia untuk menjadi timku ya Mbak. Jadi langsung aku bentuk tim, langsung saset langsung kita ketemuan pertama. Dan itu benar-benar kita langsung satu pikiran dan kita langsung cari inovasi apa nih yang bisa kita masukkan, yang kita bisa masukkan ke produk ini. Dan kebetulan kita dapat ide kita memasukkan pemanis buatan alami daun stevia sebagai pengganti gula dan juga pewarna alami dari buah bit dan juga daun pandan. Jadi kita benar-benar semua tuh full alami. Kita nggak ada tambahan-tambahan apa. Jadi ya seperti itu sih kurang lebih. Aku sendiri aja nggak bisa nemuin ide. Itu pertama kali yang nemuin ide mengubah bahan dasarnya itu siapa, Mbak? Jadi ini tuh sebenarnya kan usaha tuh udah berjalan ya. Jadi udah berjalan tuh 1 tahunan lah ya. Bulan Desember, aku ingat banget Desember 2022 itu tuh aku sama temanku kan ini usaha kita berdua ya. Satu aku sama Alia. Itu kita kan satu kelas jadi lebih mudah lah komunikasinya. Itu pertama kali yang menemukan talas itu tuh Alia. Dia kan kebetulan tuh orang Bogor. Jadi kalau Bogor kan terkenalnya tuh sama talas kan. Pasti kayak
beli bolu talas, pasti dari Bogor nih. Nah, terus dia ngasih ide lah, gimana kalau kita bikin cookies, kan kalau bolu itu kan biasanya cuma bertahan 3 hari atau paling lama 4 hari lah. Nah, coba kita bikin produk yang memanfaatkan talas, karena di talas tuh banyak gitu loh di rumahku dan di daerahku tuh banyak banget talas. Ya udah kita cobalah, kita cari tepungnya. Pertama kita cari tepung dulu. Dulu itu emang susah banget cari tepung talas. Di Semarang tuh nggak ada sama sekali, di toko-toko bahan kue, di pasar tuh nggak ada sama sekali. Jadi kita harus bener-bener cari di Shopee dan itu cuma ada di Bogor dan harganya tuh pun juga mahal. Kalau kita tahu tepung terigu paling 1 kilo 11.000 ya, 12.000 lah. Kalau di Bogor itu tuh asli itu tuh harganya 36.000. Itu pas awal banget 36.000 1 kilo, udah kita beli, kita coba terus. Nah, pas itu juga kita cari di YouTube kan, cara bikin cookies dari tepung talas tuh nggak ada sama sekali. Di YouTube tuh bener-bener resep tuh nggak ada gitu loh. Ada satu, itu pun kayak udah 4 tahun yang lalu atau apa. Ya udahlah kita pakai ini aja tapi kita pakai takaran sendiri. Jadi sebenarnya itu pembuatan cookiesnya tuh sama ya kayak cookies-cookies pada umumnya, tapi ya cuma bahannya aja kita bikin dari tepung talas. Awalnya sih kita inovasinya cuma substitusi dari tepung terigu ke tepung talas, habis itu gulanya. Biasanya kalau cookies kan pakainya gula bubuk, tapi kalau ini tuh kita pakai gula aren. Jadi kayak masih ada krenyes-krenyes gitu rasanya gitu sih. Terus habis itu kita bikinlah trial pertama itu tuh langsung jadi dan aku coba tanya ke teman-temanku kok, "Enak sih, enak," gitu. Terus ya udah kalau itu enak terus kita lombakan kan, kita ikut lombakan kebetulan di prodi akuntansi itu kemarin tuh ada namanya inkubasi bisnis. Terus kita lombakan, kita validasi produknya dan menang jadi 15 besar. Jadi dari 40 atau 45 tim, itu kita masuk 15 besar. Ya udah kita masuk, habis itu kita validasi deh produk itu, menang kan dapat hadiah, terus 1 tahun habis itu ada lomba lagi gitu kan, lomba lagi, dari 15 tim itu dilombakan lagi dan dipilih 3 dan alhamdulillah dari itu kita dapat juara 2. Tapi itu masih aku sama Alia sendiri ya, yang cuma inovasinya ya pas lomba kedua ini aku tambahin sih, itu pakai gula madu, tapi kita pakainya kan kalau gula madu itu susah ya, carinya kita pakai Tropicana Slim, ya emang agak pricey ya, harganya tuh emang mahal, tapi yang mudah didapat itu ya cuma Tropicana Slim, jadi yang lainnya nggak tahu, terus kita pakai gula madu sama tepungnya tepung talas itu sih. Untuk tadi kan Mbaknya sendiri udah menjelaskan panjang lebar untuk proses pembuatannya. Berarti tadi kan Mbak sendiri bilang langsung berhasil. Iya. Berarti tidak ada gagal sama sekali? Ada, pastinya ada. Maksudnya yang untuk trial pertama itu berhasil, tapi kan terus kita karena kan kita dapat uang 3 juta ya buat hibah, namanya kan kalau di inkubasi itu ada hibah dana buat usaha mahasiswa. Jadi usahanya tuh harus berjalan kan usahanya itu. Jadi kita jual ke orang-orang terdekat, kita tawarin, kita coba ke sosmed kayak gitu. Nah, ada beberapa yang minat dari prodi, dari teman-teman itu ada yang minat, terus kita jual. Tapi ya gitu, ada aja kendalanya, entah itu karena oven. Dulu itu kan emang ya oven tuh kita masih pinjem ya, bahan-bahan yang besar-besar itu kayak oven, mixer itu kita masih pinjem dari tetangga kos sih, itu dari ibu kos juga pinjam gitu. Jadi kadang tuh gosong, terus kayak kita belum kasih waktunya itu kayak belum tepat gitu loh. Kadang tuh 45 menit udah mateng, tapi kita bikin lagi nanti terus 1 jam nggak mateng-mateng. Ini gimana sih sebenarnya, apinya juga udah pas tapi nggak mateng-mateng gitu. Ya kendalanya itu sih, gosong. Terus pernah hampir semalaman itu aku nggak tidur gara-gara nunggu panggangan cookies tuh nggak mateng-mateng, nggak tahu kenapa. Aku yo mungkin belum pro juga kan di baking-an, jadi ya masih coba-coba gitulah. Jadi sampai akhirnya berhasil gitu ya, Mbak? Sampai akhirnya berhasil itu sih. Pernah juga itu nah ini ada momen paling kocak sebenarnya. Kan namanya tepung talas itu kan gatal ya sifatnya ya. Iya, betul. Tapi kita nggak tahu kan, kita coba-cobalah cari di yang lebih murah dan yang lebih deket biar dapat gratis ongkir gitu kan. Ya udah kita beli di Wonogiri.
Wonogiri kan itu ada juga tepung talas Wonogiri gitu, namanya apa ya, aku lupa mereknya ya, adalah gitu pokoknya. Habis itu kita coba deh, itu ada pesanan tuh banyak banget 15 toples, ya menurut saya sih udah banyak ya, karena kan emang satu toplesnya tuh harganya ya menurutku ya agak pricey ya, 20.000 itu dengan toples ukuran 350. Nah, itu ada pesanan dari ya daerah Semarang sini tuh 15 toples untuk dianterin hari ini. Oke, aku siapin deh, aku okein, terus deal. Habis itu kita beli bahan, harus di Shopee kan, terus itu kita cobalah di Wonogiri ini karena dapat gratis ongkir, harganya juga lebih murah. Ya udah kita beli, tapi ternyata pas kita buat tuh ya biasa aja kan. Aku kan juga udah bosan gitu ya, nyoba terus mau bikin aja tuh kayak udah pusing gitu loh. Dengan apa baunya itu masih udah nggak mau nyoba lagi gitu. Ya udah mateng, kita antar, tapi ternyata pas ibunya itu nyoba, katanya tuh di tenggorokan gatel. Aku juga tahu ya, loh kok bisa gatel? Kenapa Bu? Posisi pas itu tuh tahun baru, jadi ya aku sama temanku Alia ini udah pulang kan, udah pulang ke masing-masing tempat. Aku ke Seragen, yang Alia ke Bogor. Ya kita nggak bisa ganti rugi saat itu juga. Tapi aku ngomong, oh kalau gatel ya nanti ya Bu, tanggal sekian saya pulang dari Seragen, nanti saya buatin lagi dengan tepung yang sama yang dari Bogor, yang awal banget gitu. Iya ya udah nggak apa-apa he. Padahal itu tuh katanya itu tuh mau dibuat hantaran gitu loh Ya. ke rumah saudaranya. Aku juga nggak enak kan. Tapi untung aku udah kenal banget. Terus ya udah ibunya juga nggak apa-apa. Ya udahlah Mbak, daripada gimana uangnya daripada ibu minta, ya udah kamu ganti aja nanti kalau udah pulang gitu. Alhamdulillah udah bagus, baik juga sih ibunya itu. Ya itu sih paling mengenaskan sih menurutku. Bisa gatel gitu loh tepung. Untung itu tuh ya nggak yang orang orang jauh, orang deket Orang juga dekat. kan. Aku udah kenal juga sama ibunya ini, gitu. Untuk yang diperlombakan kemarin itu kan ada inovasi baru ya, yaitu gula dari daun Daun Stevia. 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 Itu cara merubahnya itu gimana? Kalau untuk stevia sendiri tuh, sekarang kan banyak ya kayak media sosial tuh TikTok kayak gitu. Nah, aku coba lihat deh itu kalau yang stevianya itu tuh emang aku udah ekstrak sih. Kita nggak yang bikin dari daun gitu, nggak. Takutnya nanti kalau gagal ya. Udah kita beli yang udah jadi stevia itu bentuknya cairan gitu. Jadi satu tetes stevia itu misalnya satu gelas es teh tawar itu dikasih satu tetes stevia itu udah manis. Jadi ya kita kira-kira gitu. Jadi stevianya ini udah dalam bentuk cairan gitu. Jadi satu tetes itu udah bisa memaniskan satu gelas es teh tawar gitu sih. Jadi nggak yang dari daun sih sebenarnya. Kalau Berarti dari udah daun, langsung jadi udah cairan. jadi cairan gitu. Ada tujuan khusus gak sih Mbak untuk merubah bahan dasar dari cookies itu? Kalau tujuan khusus benar-benar kita punya latar belakang sendiri sih. Kalau kayak yang pertama, kayak tepung terigu yang diganti dengan tepung talas itu dengan latar belakang karena cookies kan berupa makanan yang dimakan sama semua umur kan ya. Nah, jadi tepung talas itu sebenarnya itu free gluten. Jadi untuk teman-teman yang pengidap autis itu bisa banget nih cocok tanpa harus khawatir bagaimana itu bisa dikonsumsi dengan secara aman karena memang kita sudah free gluten. Yang kedua, kita menggunakan pemanis buatan alami itu dengan daun stevia karena cookies ini pasti dimakan oleh anak kecil, ya kan? Dan juga nggak menutup dimakan oleh semua umur karena kita fokuskan juga untuk semua umur karena yang kalau cookies itu pada umumnya dimakan oleh anak kecil. Nah, karena kebanyakan di latar belakang penduduk Indonesia ini rata-rata sih yang kita cari di jurnal-jurnal ya itu sudah punya penyakit diabetes seperti itu. Jadi dengan permasalahan tersebut kita cari inovasi yang memang dengan mengonsumsi ekstrak dari daun stevia ini itu produk ini dapat dimakan oleh semua umur dan tanpa harus khawatir seperti itu. Dan juga sama satu lagi dengan pewarna buatan alami itu kita tidak memakai pewarna yang
Yang di toko-toko. Nah, yang di toko-toko itu. Jadi kita ekstrak sendiri juga daun pandannya dan juga buah bitnya itu kita ekstrak sendiri. Jadi bener-bener ini kita Alami. full alami gitu. Jadi bener-bener satu elemen itu kita punya latar belakang sendiri kayak misalkan dari tepung talas, daun stevia dan juga buah bitnya sendiri seperti itu sih. Jadi nggak jadi benar-benar produk ini kita herbal sih. Benar-benar Sehat ya untuk benar-benar jadi semua semua umur itu bisa 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 mengkonsumsinya tanpa harus khawatir sih karena apalagi cookies ini kan dimakan oleh anak kecil kayak iya. gitu. Itu kesukaan anak kecil banget kan cookies. Jadi memang anak kecil yang anak di bawah umur lah yang memang mengkonsumsi itu bisa aman sih. Seperti itu. Wah, cukup sehat ya untuk dimakan gitu, untuk dikonsumsi. Untuk aku mau nanya untuk proses perlombaannya kemarin itu kan yang ngadain dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. apa kalian tuh lombanya langsung ke Jogja atau secara online? Kita lombanya tuh full online Kak. Iya. Jadi dari semifinal sampai final itu kita full online. Jadi alhamdulillah karena aku juga waktu itu sempat kepanitiaan. Jadi karena perlombaan ini full online, jadi Bisa aku ikut bersyukur banget gitu. nih gitu. Jadi Gas lah nggak gitu. harus ke Jogja, tapi full online itu bisa. Jadi dari semifinal itu disaring sampai masuk 10 besar. Dan pas final itu aku mendapat lagi ke-5 besar dan berada di posisi kedua ya Mbak Happy ya. Dari Benar. Talkit Factory itu kita mendapat posisi kedua. Dari semifinal itu 10 besar, terus dari finalnya kita mendapat 5 besar dan di posisi kedua kayak gitu. Alhamdulillahnya seperti itu sih. Awalnya dari Mbak atau Masnya ini tuh ada nggak sih keraguan untuk ikutin lomba ini gitu? Kayak nggak pede akan hasilnya atau produknya takut gagal gitu, Mbak? Takut sih. Kalau itu pasti banget. Karena gini kan, aku awalnya itu sama temenku yang awal banget buat itu kan cuma pakainya substitusinya tuh cuma tepungnya aja ya. Jadi nggak sama gulanya. Kalau gula kan pakainya gula madu. Terus kita mau lomba, terus kita bikin tim lagi kan, tim baru. Terus ada inovasi dengan stevia sama buah pit sama pandan ya, daun pandan sebagai pewarnanya. Sangat-sangat sangat-sangat ragu, sangat banget. Karena kita tuh juga ini cookies ya, maksudnya cookies tuh kan cookies tuh kan kue kering gitu loh. Dan jarang banget masih pakai stevia, nanti pahit enggak atau gimana. Kita juga klaim-klaim stevia tuh awalnya juga baru dari kayak TikTok, dari info-info gitu. Kita juga belum pernah pakai kan. Iya. Kita juga belum maksudnya trial-trial buat produk lain tuh juga belum pernah gitu. Terus kita mencoba memberanikan diri, kita tanya-tanya juga sih sama teman-teman gizi, sama teman-teman yang paham-paham makanan kayak gitu, kita tanya, "Ini tuh bahaya nggak sih buah bit atau apa? Terus cara ngekstraknya gimana?" gitu. Jadi kita dari prodi akuntansi yang latar belakangnya nggak tahu makanan lah, nggak tahu gizi, terus kita mencoba-coba buat nambahin stevia, terus takutnya itu dari pihak panitia dari UMY itu kayak menanyakan, "Kok kamu udah mengklaim ini free gluten, terus ini udah free gula, emang kamu udah ngecek seberapa seberapa panjang kamu ngecek gizinya itu?" gitu. Terus ya itu kita modal dari tanya-tanya teman gizi, tanya-tanya sama dosen juga. Kebetulan kan dosen kita dari akuntansi itu juga ngedukung banget kan lomba ini buat jadi dibantu juga dari dosen akuntansi itu nanyain lah terkait klaim-klaim free gluten sama rendah gula itu juga ditanyain juga kan sama dosen-dosen yang juga udah berpengalaman gitu. Ya takutnya aku sih itu sih kayak kamu udah mengklaim ini free gluten beneran apa enggak gitu dari panitianya juga menanyakan kan pas itu. Tapi yaudah kita jawab seadanya kalau kita ini sebenarnya juga udah tanya-tanya ke Konsul. konsul gitu. Terus juga alhamdulillah juga untuk produkku ini itu udah ada PIRT-nya sama halalnya. Dan ya ini sih kalau yang PIRT itu masih proses sih, proses pembuatan PIRT-nya itu juga udah bikin gitu. Tapi ya itu PIRT-nya itu ya dengan resep yang awal. Jadi
baru ada tambahan gula madu itu, tapi kalau untuk pewarnanya itu belum dimasukin ke PRT gitu. Itu kira-kira membutuhkan waktu lama, Mbak? Kalau PRT itu ya lama sih, aku kemarin tuh daftarnya November, terus ini tapi belum proses gitu loh, belum jadi, baru yang jadi itu yang halalnya gitu. Ya berarti, yang bikin Mbak yakin akan produk ini bisa lolos itu apa? Ya itu sih kayaknya kalau teman-teman lihat itu yang cuma pakai misalnya kita, berbicara yang tentang tepung talas ya, itu, di marketplace ataupun di offline store itu kayak belum ada sama sekali gitu loh, cookies dari bahan tepung talas. Itu ada, emang ada tapi nggak 100% pakai tepung talas, masih ada kayak tepung terigu. Jadi kayak yang menggunakan 100% pakai tepung talas tuh belum ada sama sekali gitu loh. Baru kita. Baru kita. Terus pemanisnya juga pakai stevia itu Nggak juga ada sama sekali belum malah. ada sama sekali malahan di marketplace atau di online store maupun offline store tuh belum ada gitu. Jadi kita yakin aja karena kita juga udah trial kan, kita juga udah punya produk yang juga udah terjual. Jadi kita yakin aja lah. Kayaknya ini bisa menang sih. Potensi buat menangnya tuh besar gitu. Kita yakin aja dulu gitu. Dan ternyata berhasil ya, Mbak, ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. berhasilnya itu. Gak nyangka juga. Untuk perlombaannya itu mekanisme penilaiannya dari Univ Muhammadiyah Jogja ya? Iya, Itu iya kayak dari. gimana mekanisme penilaiannya? Nah, karena kalau kita kan itu kategorinya Lion Canvas ya, yang mana Lion Canvas ini kita diperkenankan untuk target marketnya, karena kita bertujuannya untuk target marketnya siapa, kita menganalisis semua karena makanya itu kita berlatar belakang semua elemen itu harus ada latar belakangnya. Seperti tadi apa tepung talas, daun stevia itu benar-benar ada latar belakang. Jadi memang alasan-alasan tersebut itu yang mendukung kita berpotensi untuk menjadi juara seperti itu. Apalagi kan ini lombanya itu nasional. Jadi kita cukup agak deg-degan juga ya karena pesaing-pesaing ini kita juga kreatif-kreatif semua. Jadi Iya. kita agak down gitu loh, naik turun lah. Ini maju apa enggak. Jadi teman-teman semua kita juga saling menguatkan. Jadi kita alhamdulillah bisa masuk semifinal dan kita bisa lolos di final dan gitu sih. Jadi kita semua elemen-elemen itu punya latar belakang semua. Jadi itu yang benar-benar mendukung di kategori Lion Canvas itu sendiri. Keren ya. Mungkin untuk Mbak Masnya, untuk teman-teman yang sekiranya mau mencoba jejaknya Mbak sama Mas ini, ada tips and triknya gitu nggak? Kalau dari aku ya, buat teman-teman, terutama buat yang anak kuliahan ya, karena peluang buat mahasiswa itu tuh banyak banget sebenarnya. Di luaran sana tuh kayak orang-orang tuh memandang kayak mahasiswa itu masih kayak, "Wah, anak mahasiswa nih," gitu, "cah mahasiswanan," gitu. Jadi kayak peluang buat apapun lomba, beasiswa, ataupun apa itu masih banyak banget buat, anak-anak mahasiswa. Jadi terus apalagi kalau biasanya prodi itu juga akan sangat mendukung dan memfasilitasi kalian buat ikutan kayak gini. Jadi coba aja nggak apa-apa. Jadi kayak kalian tuh kuliah misalnya kayak jauh-jauh kayak Mas Dias ini dari Jawa Barat ya, dia merantau di sini pulang 1 semester sekali kayak gitu. Kalau kalian cuma kuliah pulang, nggak ikut apa-apa, kayak sayang aja gitu loh. Uang kalian cuma di sini cuma pakai buat makan tok gitu, nggak buat apa-apa. Maksudnya kayak nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Mendingan ya ikut aja, pokoknya info-info apa yang sekiranya kalian mampu buat ngikutin, ikutin aja pokoknya. Nggak usah takut nanti, waduh nanti gimana ya saingannya, terus nanti kayaknya kalah, kayaknya produk apaan sih kayak gini. Pokoknya coba aja gitu, karena peluang buat mahasiswa itu sangat-sangat luas sekali. Karena ya itu kayak orang-orang tuh masih mandang mahasiswa itu kayak ya masih kan namanya juga mahal ya, kayak tinggi gitu loh ya, bukannya sombong, maksudnya bukan apa, tapi kayak mahasiswa tuh masih peluangnya tuh besar gitu. Entah itu kalian ikut magang atau apapun lah, pokoknya itu keluar dari zona nyaman kalian gitu. Terus kalau untuk yang usaha sendiri, jadi kalau usaha itu kayak nggak akan ada matinya, usaha itu pasti akan, entah nanti kayak pengusaha itu kayak nggak mungkin
mati gitu loh, kayak ketinggalan zaman gitu kan enggak kan, kita yang penting juga ngikutin tren, terus jadi jangan hanya monoton kayak gini, kita ikutin tren yang ada, nanti usaha itu bisnis itu nggak ada matinya gitu loh. Kalau kita sebagai karyawan, kalau mungkin sekarang, kalau aku dulu pas awal masuk kuliah ya, aku niatnya, aku ambil akuntansi ya, pastinya kayak pengennya jadi budak korporat gitu, pengennya maksudnya pagi-pagi pakaian rapi, terus ke Ke kantor, kantor. nanti tiap bulan, awal bulan dapat gaji gitu kan. Tapi terus setelah aku lihat-lihat, aku udah magang ya, aku udah magang di beberapa perusahaan tuh kayak, wah ini tiap hari aku duduk di meja, duduk di kursi, terus depan laptop, kayak kerjaan tuh monoton gitu. Monoton. Kayak kalau buat aku sendiri, kayaknya nggak bisa deh aku kayak gini. Maksudnya aku yang dengan ya jiwaku mungkin ekstrovert, tapi aku suruh duduk-duduk, kayaknya nggak bisa kalau cuma kayak gini. Kayak aku harus keluar lah kayaknya. Ya mungkin pekerjaan utama nggak apa-apa ya sebagai karyawan atau sebagai pegawai di suatu perusahaan nggak apa-apa. Tapi maksudnya cobalah bikin bisnis yang kita tuh kayak bisa menyelami bisnis sendiri itu. Jadi kayak lebih bangga aja kayak punya duit dari hasil kita sendiri. Kayak semisal aku sama temanku ini bikin usaha, kan selain dari cookies ini, alhamdulillah kan aku sama temanku yang Alia ini juga ada usaha keripik pisang. Jadi keripik lumer gitu kan. Itu tuh ya cobalah kita, meskipun aku sih kalau aku sendiri emang masih ya masih ragu ya kalau aku bikin usaha sendiri, apalagi kan ini Semarang, aku juga masih belum punya alat-alatnya, kayak aku juga belum menguasai Semarang. Ya udah aku berdua sama temanku ini, kita coba bikin keripik pisang. Ya udah keripik coklat, kan sempat viral kan ya keripik lumer itu. Jadi kayak di beberapa media sosial tuh banyak yang kayak jual keripik lumer, ya kita cobalah kita buka peluang ini. Aku nitipin di Unimusmart, terus nitipin di GKB2, Kantin Express, terus ada juga di beberapa pujasera kayak di Kelipang, terus depan RSWN, itu kan kayak peluang buat menarik konsumen tuh banyak kan di situ. Terus ya udah kita coba nitipin dan alhamdulillah tuh diterima sama pasar gitu. Karena mungkin ya keripik pisang terus dan coklatnya ya kita buat formula yang nggak enek gitu kan, biasanya kalau pemanis-manis itu kan bikin enek ya. Tapi ini kita coba pakai coklat yang dark choco, jadi kita kasih gula bubuk sendiri. Jadi kayak selera orang tuh kayak gimana sih yang biar gak enak, terus tetap dimakan tuh tetap enak gitu. Ya udah kita bikin ini gitu. Ya itu sih menurutku kalau usaha itu nggak akan ada matinya kalau kita mau mau update, mau lihat kondisi pasar gitu. Buat teman-teman, pokoknya keluarlah dari zona nyaman kalian, apalagi mahasiswa. Jangan cuma kuliah pulang gitu. Apalagi kalau aku semester 7 kayak gini udah cuma ada matkul 2 dan cuma 1 hari. Itu tuh kalau yang rumahnya jauh itu daripada di kamar kos diam-diam gitu ya. Yang mending ngapain gitu. Biar ada pengalaman lah gitu. Gitu sih. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu Iya. gitu ya Mbak Emas ya. Wah, Kalau Mbak, ini mahasiswa kura-kura sih ya. Kuliah rapat. kuliah rapat. Gak apa sih. Biar nggak boring. Terus Kos ngisi waktu ya. luang kan. Jauh-jauh dari mana rumahnya? Dari Depok. Depok. Nah, nggak di sini cuma jadi kupu-kupu. Kan sia-sia gitu kan. Iya. Balik-balik ke Depok harus membawa hasil kan. Iya. Iya dong. Wah, tadi denger tips dan triknya dari Mbak Happy, inovasinya ternyata nggak cuma ini doang ya Mbak. Maksudnya banyak banget produk-produk yang udah dijual dari Mbak Happy sendiri dan alhamdulillah juga berhasil di pasar. Untuk untuk Mas Diasa sendiri mungkin ada itu closing statement untuk teman-teman. Kalau mungkin dari aku sih ya, untuk teman-teman semua, apalagi masih semester awal, mungkin itu bisa dijadikan motivasi aja sih untuk teman-teman terus bergerak, jangan takut ragu, apalagi kita di Universitas Muhammadiyah Semarang ya, kita benar-benar didukung, apalagi dari prodi tersendiri itu kita benar-benar didukung untuk terus berkembang. Jadi nggak harus berorganisasi, kalian juga bisa di luar organisasi, luar kampus itu kalian bisa ikut, apalagi kita berkompetisi, berlomba-lomba itu benar-benar didukung. Jadi untuk teman-teman semua, apalagi mahasiswa muda, mahasiswa semester muda itu jangan takut jangan takut untuk melangkah lah ya, untuk melangkah dan untuk bergerak, berkembang itu di satu tempat itu harus
bergerak terus. Seperti itu. Jangan ragu, jangan takut, percaya diri. Kayak gitu. Wow. Tepuk tangan dulu kali ya. Buat diri sendiri ya, Iya. buat diri sendiri. Buat diri ya sendiri. Ya, ini padahal obrolannya udah makin seru tapi diingat-ingat waktunya juga iya. udah cukup lama ya Mbak Mas ya. Mungkin itu aja sih dari podcast kali ini. Ini podcast kali ini benar-benar sangat Motivasi. Motivasi. Saat memotivasi kita semua ya teman-teman ya. Ya ampun, aku sampai saking udah denger cerita dari Mbak Masnya ini loh, udah kayak apa ya, aku jadi sekarang kepikiran untuk bikin apa nih biar aku juga bisa ikut jejaknya kalian gitu. Iya. Ya ampun. Mungkin udah ya podcast kali ini. Mungkin Mbak Masnya mau sapa-sapa teman-teman atau mau say goodbye sama teman-teman podcast kali ini. Oh ya. Itu sih buat Fatma sama Alia yang satu tim sama kita. Ya, pokoknya kita harus selalu kompak, nanti kalau ada info-info apa lagi bisalah di-share. Bener. Biar ya aku juga semester akhir biar ada apa ya? Ya ada kenangan lah yang bisa aku ukir lah di kampus tercinta ini. Soalnya kan aku juga 2 tahun online ya, baru semester 5 offline, kayak sia-sia aja gitu loh masa aku jauh-jauh. Kayak tadi aku juga baru sampai Semarang karena jam 4 pagi tadi aku dari rumah sampai sini, kayak nyesel gitu aja sih kalau misal aku kuliah jauh-jauh nggak ada pengalaman apa-apa gitu. Buat teman-teman semuanya juga, akuntansi khususnya, pokoknya kalian harus semangat sih, meskipun ya emang tujuannya biasanya jadi corporate ya, budak corporate. Tapi bisnis tuh menjanjikan teman-teman. Mungkin Mas biasanya ada salam buat teman-teman Ya yang dengar mungkin podcast sih ini. sama sih kayak Mbak Happy. Aku mau salam juga buat Fatma dan juga Mbak Alia yang udah kompak menjadi tim kita, dan kita bersama-sama pada saat kompetisi kemarin. Aku berterima kasih banget dan alhamdulillahnya kita berhasil melewati semua hektik-hektiknya itu. Bener dong, hektik dong. Banget. Dan juga untuk teman-teman semua yang ada yang menonton podcast ini atau mendengarkan podcast ini, itu benar kata Mbak Happy, untuk mahasiswa itu peluangnya besar banget. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kita trial terus diri kita push terus diri kita, jangan mau kalah karena dunia terus berkembang. Aku juga terima kasih untuk Mbak Happy dan Mas Dias udah menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke podcast kali ini ya. Sumpah keren banget sih dengar cerita ya. Ya meskipun di belakang tuh kita sambat ya pasti. Tapi di depan ya kelihatan aja lah, diliatin yang cerianya aja, sambatnya nggak usah. Meskipun di grup itu gimana, aduh kayak tidur tuh, apalagi ini nih si paling organisasi. Itu tidur itu opsional. boleh. Ya udah, mungkin itu aja ya podcast kali ini. Saya Haura mungkin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.